Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Ibrani pasal 12 ayat 11. Demikianlah sabda Tuhan. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tema renungan saat ini adalah penderitaan yang berbuah manis. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di tepi danau Michigan terhampar bukit pasir yang sangat tandus dan tidak pernah dibajak. Namun ada lapisan tanah yang subur di bawah hamparan pasir itu. Dan petani terus-menerus mengolah tanah itu. Petani itu mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Jadi dia terus menggali tanah itu. Makin dalam bajak itu menghujam tanah dan makin tajam garukannya. Makin bagus panenan yang akan dihasilkan ketika waktu menuai tiba. Sering kita bertanya saat mengalami penderitaan, mengapa saya harus mengalami kekecewaan, kesedihan, dan penderitaan? Apa yang telah saya lakukan sehingga Allah mengirimkan ujian bagi saya? Apakah Dia tidak senang dengan saya? Allah selalu mempunyai alasan yang baik ketika Ia mengizinkan penderitaan hadir dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah untuk mendisiplin rohani kita. Saat penderitaan itu datang, itulah saat Allah membajak hati kita yang tandus. Karena Allah tahu di dalam hati kita yang terdalam ada hamparan tanah yang subur yang dapat menjadikannya mampu membentuk pribadi kita menjadi tahan uji. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bajak dari Allah memang tajam dan menghujam. Tetapi pada akhirnya kita akan melupakan sakitnya bajakan itu. Dan pada akhirnya akan bersuka cita dalam berkat. Karena di balik hujan penderitaan ada pelangi yang indah. Tetaplah berharap dalam penderitaan kita. Karena Allah lebih dulu masuk dalam penderitaan itu. Dan Ia akan menopang kita untuk melewatinya. Karena itu jangan menyerah ketika kita mengalami penderitaan dan pergumulan hidup. Tetaplah berusaha dan berpengharapan kepada Tuhan, karena Dia akan menopang dan menolong kita, sehingga kita akan menuai sukacita karena keberhasilan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pemurah, kami percaya bahwa Engkau mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini. Berilah kami kekuatan dan pengharapan, sebab kami percaya tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami, sebab Engkau Allah yang tak pernah tidur, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan pergumulan hidup,
Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan karena berkat pertolongan-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berkatilah apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan sukacita dan berkat, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih mampukan agar apapun yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seruan doa kami. Karena itu kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.